Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Ya, Ibu cek dulu ya bagaimana semua jaringannya. Stabil semua jaringannya ya? Iya, Bu. Bagus, Ibu. Bagus semua ya? Ya, Bu. Tetap semangat ya dalam belajar. Walaupun kita belajar di rumah secara daring, ya anak-anakku tetap harus rajin belajar, ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Walaupun kita di rumah semua belajarnya ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Ketua kelasnya silahkan pimpin untuk membaca doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen ya. Silahkan kalian isi room chat. Isi absen ya. Di room chat. Ya mungkin teman yang lain itu tidak sempat bergabung. Mungkin karena jaringannya yang tidak bagus. Jadi tidak sempat gabung di Google Meet kita hari ini ya. Oke, sudah semua absen ya? Anak-anakku, apakah kalian masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Saya, Bu. Ya, apa Aril? Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Widya. Saya, Bu. Widya. Ya, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Ya, itulah pengertian dari interaksi sosial. Ya, alhamdulillah ya, anak-anakku masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, tunggu dulu Ibu share screen-nya. Untuk hari ini kita akan mempelajari IPS tentang lembaga sosial. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Indikatornya menjelaskan pengertian lembaga sosial, 2. Menganalisis jenis-jenis lembaga sosial, 3. Menguraikan fungsi lembaga sosial. Dan inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu setelah mempelajari, membaca, menyimak, dan mendalami materi tentang lembaga sosial, maka peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan tepat dan benar. 2. Menganalisis jenis-jenis lembaga sosial dengan tepat dan benar. 3. Menguraikan fungsi lembaga sosial dengan tepat dan benar. Dan materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian lembaga sosial. 2. Jenis lembaga sosial. 3. Fungsi lembaga sosial.
Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya anak-anak. Ingat, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menilai kalian 3 item penilaian, yaitu 1 penilaian sikap, 2 penilaian pengetahuan, 3 penilaian keterampilan. Di mana penilaian sikap itu Ibu ambil dari pengamatan Ibu selama pembelajaran daring kita ini berlangsung. Ya, bagaimana keaktifan anak-anakku atau sikapnya anak-anakku pada saat pembelajaran kita. Yang kedua itu penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan di sini Ibu ambil dari pada akhir pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberi kalian evaluasi. Ya, dari hasil evaluasi nanti itulah yang menjadi penilaian pengetahuan untuk kalian. Ya, yang ketiga itu penilaian keterampilan. Di mana di sini penilaian keterampilan Ibu ambil dari pengamatan Ibu dalam melihat anak-anakku melakukan diskusi dengan kelompoknya dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ingat, KKM yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu 75, ya. Jelas anak-anak? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Ya, Bu. oke, sudah jelas. Anak-anakku, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Sudah tampil? Sudah ada ya tampil? Halo? Sudah ada tampil gambarnya? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya. Bu. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ya, silahkan kalian memperhatikan gambar apa saja yang ada di tampilan yang Ibu tampilkan ini. Silahkan diperhatikan apa-apa saja itu. Ya. Sambil kalian memperhatikan gambar tersebut, silahkan kalian merumuskan apa yang ingin kalian tanyakan tentang gambar tersebut, gambar yang kalian lihat. Ya. Oke, sudah? Nah, Ya, Bu. kita lanjut. Ya, lanjut. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, itulah pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial menurut para ahli. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa pengertian lembaga sosial menurut beberapa ahli. Ya. Lanjut, jenis-jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial terdiri dari 5. Yang pertama itu lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, ketiga lembaga apa, Aril? Iya, Bu. Yang ketiga lembaga apa yang ketiga? Lembaga ekonomi. Ya, ketiga itu lembaga ekonomi. Yang keempat lembaga pendidikan. Yang kelima lembaga politik. Ya, fungsi lembaga sosial ada 3. 1, memberikan pedoman bagaimana harus bersikap. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Ya, saya kira sudah jelas ya materi kita untuk hari ini. Oke, sekarang kalian sudah memperhatikan tadi gambar yang sudah Ibu tampilkan. Apa di antara kalian ada yang ingin menanyakan tentang apa tadi gambar yang Ibu tampilkan? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Siapa? Saya, Bu. Kamrin. Siapa? Kamrin. Ya, silakan. Apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya,
apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Saya, Bu. aktifkan mikrofon dan kameranya ya, kalau mau bicara. Ya, silakan. Saya, Bu. Siapa? Widya? Ya, Widya. Ketiga gambar tersebut adalah sekolah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan koperasi yang merupakan contoh lembaga sosial. Ya, itulah tadi yang ketiga gambar yang Ibu tampilkan tadi itu merupakan contoh lembaga sosial. Gambarnya itu tadi ada sekolah, ada Dewan Perwakilan Rakyat, dan ada koperasi. Ya, itu semua termasuk contoh-contoh lembaga sosial. Ya. Oke, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Ya, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok, di mana anggotanya atau ketua kelompoknya yang kelompok pertama itu Nurul. Kelompok pertama ketua kelompoknya Nurul, anggotanya Wahda, Nurfadila, Nurkoida, dan Siar. Ya. Terus kelompok 2 itu ketuanya Widya dan anggotanya Kambril, Dilla, dan Selvi. Ya, sudah jelas? Ya, Bu. Oke. Tunggu ya. Sudah ada muncul? Ya, Bu. Ya. Bu. Oke, anak-anakku, silahkan kalian masuk ke Google Classroom-nya. Ibu sudah share LKPD. LKPD yang akan kita gunakan dalam berdiskusi. Ya, silahkan dikerjakan itu LKPD-nya bersama dengan teman kelompoknya ya. Kalian bisa gunakan juga materi yang sudah Ibu share ke Google Classroom-nya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kita. Ya. Silahkan kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Ingat ya, aktif dalam kelompoknya. Karena itu merupakan penilaian bagi anak-anakku juga ya. Ibu akan menilai bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompoknya. Oke, saya kira sudah jelas. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai berdiskusinya? Halo? Sudah, Bu. Sudah selesai diskusinya ya? Ya, sekarang kita akan Selesai, Bu. presentasikan hasil diskusi kita ya. Kita mulai dari kelompok berapa yang mempresentasikan diskusinya? Hasil diskusinya. Kelompok 1 ya? Kelompok. Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya tadi. Ketua kelompoknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat.
2. Jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial pertama yang akan dimasuki setiap orang sejak lahir. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan memiliki tujuan agar kebutuhan ekonomi dalam masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Lembaga pendidikan. Lembaga ini adalah lembaga yang berorientasi pada pendidikan, tempat belajar dan mengajar, di mana anggotanya bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam satu bidang. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. 3. Fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial adalah memberikan pedoman bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku pada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil presentase hasil diskusi kelompok 1. Ya, apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, kelompok 2. Silakan. Siapa yang kelompok 2 ingin bertanya? Silakan aktifkan mikrofonnya yang ingin bertanya. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Dila. Kan contoh dari lembaga Indonesia. Putus-putus, tidak kedengaran. Kasih jelas. Kasih jelas dulu. Sebutkan politik yang berkembang di Indonesia. Sebutkan contoh dari lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Ya, itulah tadi pertanyaan dari Dila. Apa dari kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan, Selfie. Satu, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2, Presiden dan Wakil Presiden. 3, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4, Pemerintah Daerah. 5, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Partai politik. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok pertama? Sudah jelas jawaban dari kelompok 2? Jelas, Kelompok Bu. 1? Jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Ya, itulah tadi contoh dari lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Ya, seperti DPR, MPR, Presiden, pemerintah daerah, ada juga DPRD daerah atau kota, dan partai politik. Ya, itu termasuk lembaga politik. Lanjut, kita ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis lembaga sosial yaitu A. Lembaga keluarga, B. Lembaga agama, lembaga politik, D. Lembaga pendidikan, E. Lembaga ekonomi. Yang ketiga, fungsi lembaga sosial yaitu memberikan pedoman bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku pada anggota-anggota masyarakat. B. Lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. B. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggota agar tercipta integrasi dalam masyarakat. C. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Lembaga sosial berfungsi memberikan pedoman untuk mengadakan pengendalian sosial atau kontrol sosial kepada masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi persentase dari kelompok 2. Baik, dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan aktifkan mikrofonnya kelompok 1. Nur Fadila. Saya, Bu. Nur Fadila. Wah, Nur Fadila. Jelaskan pengertian lembaga keluarga dan berikan contohnya. Ya, pertanyaan dari Nur Fadila itu jelaskan pengertian dari lembaga keluarga dan berikan contohnya. Dari kelompok 2 ada siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Aril. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial pertama yang akan dimasuki setiap orang sejak lahir. Oleh karena itu, suksesnya seseorang itu juga dilihat dari lembaga keluarganya. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga, sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, bagaimana kelompok 1? Itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Sudah jelas ya? Ya, itu tadi pengertian dari lembaga keluarga dan apa contohnya. Contohnya itu ayah yang merupakan kepala keluarga yang mencari nafkah, yang bertugas untuk mencari nafkah. Dan ada juga ibu yang bertugas untuk mendidik anaknya. Dan ada anak yang bertugas untuk membantu kedua orang tuanya. Ya, seperti kalian ini. Tugas kalian itu untuk membantu kedua orang tuanya di rumah. Jangan kalau disuruh sama orang tuanya tidak mau bergerak atau tidak mau goyang. Kalau disuruh sama orang tuanya, ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada? Sudah tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, ya itulah tadi hasil presentase dari kedua kelompok. Hasil presentase tadi sangat baik dan anak-anakku semua sangat berpartisipasi dalam diskusi kelompoknya. Ya, Ibu sangat mengapresiasi ini ya, sangat baik dari hasil pembelajaran kita hari ini ya. Anakku
Apa ada di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil persentase kelompok kita tadi dan pemaparan materi juga? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan, Aril. Kesimpulan. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. 2. Jenis-jenis lembaga sosial, yaitu 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga pendidikan. 4. Lembaga politik. 5. Lembaga ekonomi. Ketiga, fungsi lembaga sosial adalah A. Memberikan pedoman bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku pada anggota-anggota masyarakat. B. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. C. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Ya, itulah hasil dari kesimpulan dari teman kalian ya. Terima kasih Aril sudah menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini ya. Baiklah, Ibu juga akan menyimpulkan bagaimana tadi hasil diskusi kita bersama dengan kelompok kita ya. Di mana di situ ada pengertian lembaga sosial. Apa itu pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, kalau jenis-jenis lembaga sosial itu terdiri atas 5, itu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lembaga ekonomi. Ya, itulah jenis-jenis lembaga sosial. Ya. Ada tadi sudah dijelaskan sama temannya apa itu lembaga keluarga dan apa contohnya, ya. Lanjut kita ke fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial itu ada 3. Yang pertama, memberi pedoman bagaimana harus bertingkah laku pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana kita tingkah laku kita terhadap orang yang ada di sekitar kita. Ya, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberi pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Oke anak-anak, silahkan kalian membuka Google Classroom-nya. Hari ini kita akan melakukan evaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Ya, silahkan buka di situ Google Classroom-nya. Ibu sudah share soal evaluasi lembaga sosial dalam Google Formulir. Ya, silahkan kalian kerjakan Google Formulirnya. Ya, Ibu kasih waktu ya, silahkan kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan soal evaluasinya. Sudah semua kerja soal evaluasinya? Ya, sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apa-apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini dan apa kesannya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Saya, Bu. Bu. Silakan. Widya, Bu. Siapa? Widya. Ya. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, saya mampu mengetahui apa itu pengertian dari lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, dan macam-macam lembaga sosial. Kesan saya dalam pelajaran hari ini sangat berkesan karena saya mampu berinteraksi dengan teman dalam kelompok walaupun secara daring dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Itulah refleksi Widya untuk hari ini. Yang lain share refleksinya di Google Classroom saja atau di WA Ibu ya. Bagaimana kesannya pada pembelajaran kita hari ini, ya.
Lanjut, anak-anakku, ingat ya, tetap jaga kesehatan. Ya, ingat paling utama itu tetap rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker jika ingin keluar dari rumah, dan jaga jarak. Mengingat sekarang itu masa pandemi, jadi kita harus waspada terhadap virus COVID-19, ya. Oke, anak-anakku, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pada pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian ya, karena ini sudah masuk di materi terakhir kita di bab ini. Jadi kita minggu depan ulangan harian ya. Silahkan anak-anak mempersiapkan diri dengan belajar untuk mengikuti ulangan harian pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita akhiri dengan berdoa ya. Ketua kelasnya pimpin lagi untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih ya anak-anakku sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini itu sangat baik. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.